Tuh. Nah, dia ada di sini, guys. Oke, hari ini kita mau pindah ya. Ini udah packing semua ini. Packing. Nah, cuman kalau mau pindah kan ini AC punya gua. Tuh. Ini AC punya gua ya. Jadi kalau mau pindah ini AC-nya juga harus dibongkar dua dari sini sama di tempat kamar tidur. Nah, ini kalau cuman bongkar aja itu bayar 1 juta, masangnya 1,5 juta. Akhirnya, mahal juga ya. Akhirnya kenapa gua nggak kerjain sendiri aja? Gua pikir kan, sambil gue lihat tutorial di YouTube. Nah, tapi gue bilang jangan nanti rusak atau lah gitulah. Ya nggak apa-apa rusak, yang penting kita sedang mencoba. Kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu ya. Makanya gue coba, udah gue tonton tutorial, alat-alat sudah gue beli macem-macem. Kan kita buka. Tadi gue udah buka sedikit sih, cuman ada alat gue yang kurang. Ini dia nih jadinya ini. Nah ini. Udah gue bongkar dikit. Nah, itu alat gue. Sekarang gue mau cabut ini. Oke? Ada istilah never try, never know. Never try, never know ya. Bongkar aja sendiri. Takut orang Jepang, terlalu takut. Nah, anunya itu kita tutup, kita diamin 2 menit. Nah, sebenarnya ini AC sini gua mau bongkar juga tuh di situ. Tapi nggak ada tangga itu, nggak ada tangga, takut istri gua penjak aja punya tangga ya. Jadi itu udah gue tutup, tapi udah berniat tutorial. Oke, baru kita buka yang satu. Oke. Oke, udah 2 menit. Kita bongkar yang satu. Kita becoknya. Oke. Bongkar gini pasang bayar 1 juta. Ini gua bongkar sendiri. Istri gua terlalu meragukan kemampuan gua. Nyabut ini ya 1 juta. Kore watashi hazushitai. これは左に回してこう。ちょっと待って。これもう一度。これはここ固まってるやん、溶接で。これしか動かんの。違う、これ外せるよ、これ。Begitu aja. Nah, jadi gue udah bertapa menonton ya kan, tak bongkar aja. Tidak mencoba tidak akan tahu. Ya, kalau di Jepang itu kalau kita tidak terampil itu kita akan mengeluarkan uang banyak kalau kita tidak berpikir. Jangan semangat tukang atau apa gitu. Kalau kita berskill itu membantu sekali di sini untuk mengirit semua pengeluaran. Pesan AC orang Jepang tuh rapi banget ya, gitu. Langsung nih ada begini, jadi nggak berantakan kabel. Nah,
Gue bongkar dulu biar gue bisa putar. Oke, jadi poinnya begini. Kalau kalian di Jepang itu tidak punya skill, atau bukan orang yang terampil, atau orang yang manja, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit bayar, dikit-dikit ongkosin gitu, kalian akan kesusahan. Dalam artian untuk menabung itu susah, karena padahal ada sesuatu yang bisa kalian kerjakan tanpa mengeluarkan uang, tapi nyuruh orang atau tukang itu kalian akan rugi. Makanya saran dari aku, kalau teman-teman yang mau ke Jepang, sebelum ke Jepang itu, walaupun di luar dari mata pelajaran di Jepang, bahasa Jepang atau apa, pelajari sesuatu yang kira-kira nanti bisa dipakai ilmunya di Jepang. Contoh, cara perbaiki listrik, stop kontak, mungkin cara bikin apa, ngecat, perbaiki kursi, perbaiki pintu. Seperti itu sangat membantu sekali kalian nanti di Jepang. Oke? Jangan dikit-dikit, aduh aku tuh tipe orang yang bukan pelit ya, bukan mau ngongkosin seperti itu. Jadi kalau bisa kita kerjakan sendiri tanpa kita harus mengeluarkan uang, ya kenapa tidak? Udah kita mengirit pengeluaran, kita dapat ilmu juga kan, seperti itu. Di Jepang itu ya, alat-alat untuk bekerja semua itu lengkap, tinggal kita beli. Nah, alat itu kita pakai untuk perbaiki apapun yang ada di rumah kita. Misal perbaiki apalah, pintu apa, aku mungkin kalian udah lihat videoku sebelumnya yang perbaiki pintu. Aku pikir perbaiki pintu sama engselnya sama ganggangnya, ternyata cuma lubang kunci tok itu 3,5 juta. Itu bener-bener aku tuh marah itu. Aduh, udah janji, tukangnya udah datang, mau di cancel kan nggak enak. Akhirnya ya udah aku jadikan pelajaran itu. Seandainya kalau aku beli kunci itu berapa, 500.000, aku pasang, cara masangnya juga biasa, cuman ini alat punya kita kan, otak ada kan, nggak tahu lihat tutorial YouTube, kerjain sendiri kan, nggak keluar uang banyak. Nah akhirnya dari sana aku pikir bongkar AC doang seperti itu mah aku bisa. Aku sempat cekcok sama istri, cekcok, wah nanti rusak, nanti gini. Kamu diem, kamu lihat aja aku nanti gimana. Nanti aku tuh punya otak, aku tuh bisa berpikir gimana seperti itu. Cuman sesuatu yang mungkin kita nggak bisa kerjakan itu, contohnya kalau masak AC kan kita harus ada ngisi gasnya, alatnya khusus. Nah itu baru aku tidak bisa berani untuk ngerjain ya, karena memang ada alatnya. Tapi kalau masih bisa menggunakan alat-alat yang sederhana yang kita punya, wah ingat kerjain aja sendiri. Itu pesanku buat kalian. Kalau tinggal di sana tuh mending kalian perbanyak ilmu yang cetek-cetek di Indonesia deh buat di Jepang. Karena biaya perawatan perbaikan di Jepang tuh sangat mahal banget. Dan otak orang Jepang itu begini, cepat ditakut-takuti dia. Misal seorang tukang perbaiki pintu, wah ini pintu kalau salah cara bautnya ini tidak bisa bertahan, paling setahun ini nanti kebobolan sama maling. Takut orang Jepang langsung, aduh bagaimana caranya supaya saya tidak seperti itu. Harus bayar seperti ini dengan agak sedikit mahal, tapi ya tidak apa-apa. Berapa? 5 juta. Oh ya saya bayar 5 juta. Orang Jepang tuh cepat seperti itu dipengaruhi. Salah satunya istriku. Awalnya sih aku aku yain, tapi lama-lama kan kok kita dibodoh-bodohi ya kayak gini ya. Akhirnya buktinya kan AC-nya yang aku bongkar itu bisa dipakai di sana, kan mengirit. Kalau bongkar pasangnya itu nyerahin ke tukang, bayaran berapa puluh juta itu. Akhirnya aku potong ongkos bongkar AC-nya, baru ngongkosin ke tukang masangnya doang kan bisa irit. Ya Allah, aku tuh gitu-gitu doang nyuruh gitu-gitu mari dikira kita ayam ya, nggak bisa mikir. Contoh dulu waktu perbaiki sepeda, ada sepedaku kecil tuh kan,
rantingnya dol gearnya. Bawa ke tukang sepeda, dicek berapa, 1 juta ongkosnya ganti gear doang, ganti gear toh. Ya Allah, harga sepeda aku 1,5 juta, ganti gear 1 juta. Aku bilang nggak jadi, bawa pulang ke rumah. Akhirnya beli di Amazon, harga gearnya itu 500 sampai 700 yen, masang sendiri bisa normal. Nah seperti itulah hidup di Jepang, segalanya mahal, harus cerdas, harus berpikir, harus bisa pakai otak kita itu ya. Gimana caranya supaya kita tidak mengeluarkan uang yang ya kita bilang nggak ngotak lah gitu. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, why not? Makanya dari sekarang rumahku yang baru itu semua aku mau perbaiki sendiri, mau kerjain sendiri. Kalau memang kita udah kerja, kayaknya ini abunai, nggak bisa, baru manggil lah tukang. Contoh, pasang gas nanti kalau salah nanti gas keluar bisa meledak, api apa, baru panggil tukang yang khusus. Pasang listrik untuk apa di dalam ngebor di sana itu, barulah nanti bisa. Itu barulah kita pakailah orang Jepang. Pasang air pom maksudnya ngebor di dalam pipa saluran di bawah rumah itu, baru manggil lah orang Jepang. Oh cuman pasang keran air atau pasang sendiri lah. Oke? Sampai kesel gitu. Oke teman-teman, itu saja pesan-pesan dariku buat yang mau datang ke Jepang. Itu skill-skill yang sedikit di Indonesia sangat berguna di Jepang, sangat bisa dipakai, mempermudah hidup kalian nanti di Jepang. Oke? Itu saja vlog dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.